Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Septianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Terdiri dari 3 pembahasan, yaitu yang pertama, hakikat ayat-ayat Allah, yang kedua, kesatuan antara ayat kauniyah dan kauniyah, yang ketiga, interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Baik, langsung saja. Yang pertama, hakikat ayat-ayat Allah. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Berbedanya cara dalam mendapatkan pengetahuan tersebut serta tentang apa yang dikaji oleh pengetahuan tersebut membedakan antara jenis pengetahuan yang satu dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan sebagian kecil dari ilmunya kepada umat manusia dengan 2 jalan. Yang pertama dengan at-thoriqah rosmiyah, jalan resmi, yaitu dalam jalur wahyu melalui pelantaraan malaikat Jibril kepada Rasulnya, yang disebut juga dengan ayat-ayat kauliyah, yaitu ayat-ayat yang Allah firmankan dalam kitabnya. Yang kedua, dengan at-thoriqah ghairu rosmiyah, jalan tidak resmi, yaitu melalui ilham secara kepada makhluknya di alam semesta ini, baik makhluk hidup maupun yang mati, tanpa melalui pelantaraan malaikat Jibril. Karena tanpa melalui pelantaraan malaikat Jibril, maka disebut jalan langsung atau mubasyaratan. Kemudian, jalan ini disebut juga dengan ayat-ayat kauliyah atau ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Ayat-ayat ini meliputi segala macam ciptaan Allah, baik itu yang kecil atau yang besar. Kemudian jalan ini disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian-kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan 2 sandi besar dalam menunjukkan kekuasaannya. Kedua sandi tersebut adalah sandi kauliyah dan kauniyah. Sandi kauliyah dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan sandi kauniyah dapat dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar kita, baik peristiwa alam maupun kejadian sosial. Yang ketiga, interkoneksi dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Secara garis besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ayat dalam 2 jalan. Keduanya saling menegaskan dan terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya agar manusia semakin mendekatkan diri kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari kesadaran tentang realitas, tentang tanggapan indera dan hati yang kemudian diproses oleh akal untuk menentukan sikap mana yang benar dan mana yang salah terhadap suatu objek atau realitas.
Cara seperti ini bisa disebut sebagai proses rasionalitas dalam ilmu. Sedangkan proses rasionalitas itu mampu mengantarkan seseorang untuk memahami meta-rasional, sehingga muncul suatu kesadaran baru tentang realitas metafisika, yakni apa yang terjadi di balik objek rasional yang bersifat fisik itu. Kesadaran ini yang disebut sebagai transendensi. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Bagi orang-orang yang beriman, proses rasionalitas dan spiritualitas dalam ilmu bagaikan keping mata uang. Antara satu sisi dengan sisi yang lain merupakan satu kesatuan yang bermakna. Bila kesadarannya menyentuh realitas alam semesta, maka biasanya sekaligus kesadarannya menyentuh alam spiritual, dan begitupun sebaliknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.